Kenapa sih seorang penjual itu sering banget memberikan harga 999 ya. Nah, sebenarnya itu ada alasannya ya. Dan ini yang gue sampaikan di video ini itu menurut penjelasan dari ahli marketing. Nah, menurut peneliti bidang marketing Universitas 11 Maret Solo ya, Catur Sugiarto, itu sebuah penulisan harga berakhiran 999 itu merupakan harga psikologis ataupun psikologis pricing ya. Hal tersebut itu maksudnya supaya harga suatu produk itu terlihat lebih murah agar konsumen itu mau membeli. Nah, itu sih semacam seperti gimmick saja ya, biar terlihat lebih murah, meskipun sebetulnya itu selisihnya itu tidak signifikan, ujar bapak tersebut ya, melalui kompas.com. Nah, di situ dia menyampaikan pencatuman harga berakhiran 999 dengan harga yang sudah dibulatkan tidak terkait margin ataupun keuntungan dari produk yang dijual. Sebab itu jaraknya antara harga yang berakhiran 999 dengan harga bulat tidak berbeda jauh. Contohnya harga produk yang dicantumkan itu 14.999 ya. Sementara harga yang sudah dibulatkan itu 15.000. Nah, selisih keduanya itu sebenarnya hanya Rp1. Jadi sebetulnya sama aja. Cuman perlu hati-hati juga sih kalau kita ketemu dengan yang namanya konsumen yang agak kritis ya. Nah, itu nanti bisa malah membuat kepercayaan berkurang. Itu kelemahannya. Tapi untuk dari keuntungannya ya, untuk orang yang price sensitive itu mungkin sangat bagus sekali. Dan gue juga sebagai praktisi ataupun penjual, itu juga kerap menggunakan yang namanya 999 ya. Nah, itu menurut gue juga ya, sebagai seorang praktisi, gue juga sependapat sih dengan bapak ini ya. Jadi mungkin lu bisa bayangin ataupun lu bisa lihat ya, antara produk yang 15.000 dengan produk yang 14.999. Nah, kira-kira dari sebuah tulisan ya, itu kalau gue akan lebih tertarik dengan yang namanya 14.999. Nah, entah kenapa ya, gue merasa itu 14.000 yang biasanya terlihat dengan mata kita itu adalah yang angka 14.000-nya ya. Jadi psikologi kita itu beranggapan bahwa 14.999 itu lebih murah daripada 15.000. Jadi gue akan memilih yang harga 14.999 yang padahal kenyataannya itu hanya berbeda Rp1 aja ya. Dan ini gue rasakan setiap gue membeli sebuah produk ya, meskipun harganya itu berbanding cuman Rp1 ya, gue lebih memilih yang 14.999 itu sih ya. Entah kenapa ya, memang seperti itulah ya. Kebanyakan konsumen yang gue ketemukan itu juga seperti itu ya. Dan gue juga kan sebagai penjual, jadi yang gue lihat dengan memainkan teknik penulisan harga ini juga bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen kita. Nah, jadi ya mungkin teknik ini bisa lo gunain. Dan kelemahannya itu tadi, yang kata bapak itu tadi, mungkin kehilangan kepercayaan. Tapi menurut gua, dengan kita menggunakan teknik ini itu nggak terlalu mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen kita ya. Kalau menurut bapak tersebut, itu mempengaruhi kepercayaan ya jika ada konsumen yang kritis. Nah, kalau menurut gua, itu tidak terlalu mengurangi kepercayaan, karena biasanya orang yang kritis juga itu tidak akan juga sih kehilangan kepercayaan pada produk kita ya, jikalau produk kita itu memang benar-benar bagus. Misal produk kita dengan kompetitor kita ini itu sama-sama bagus kualitasnya. Nah, semua dari fasilitas yang diberikan itu juga sama ya. Nah, itu pasti meskipun konsumen kita itu kritis ya, menurut gua, mereka akan lebih memilih yang harga 14.999 daripada yang 15.000. Karena
psikologi manusia itu, ini menurut gue aja ya, karena gue berdasarkan apa yang sering gue lakukan pada saat membeli sebuah produk ya, dari kualitas, dari ininya misalnya sama semua ya, yang berbeda itu hanya dari penulisan harga. Itu gue pasti lebih memilih yang harganya 14.999 ya. Dan ini masih sangat bagus sekali untuk digunakan teknik penulisan harga ini ya. Oke, mungkin untuk video hari ini mungkin sampai di sini. Semoga apa yang gua sampaikan di video ini itu bisa bermanfaat buat lo semua, dan ya semoga jika ada pendapat dari lo semua yang berbeda, lo bisa komentar, kita diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.